Habaib Ba'alwi kalah sama satu doa ini, karena setiap orang Islam yang membaca satu doa ini maka dijamin pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Dan para habaib Ba'alwi itu kan suka mengklaim dan mengaku-ngaku, siapapun yang tidak mencintai para oknum-oknum habaib Ba'alwi maka tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan para oknum habaib Ba'alwi itu bohong dan dusta, tidak memiliki dasar dalil sama sekali. Oleh sebab itulah, jangan takut dan jangan khawatir. Setiap orang Islam yang mau membaca satu doa ini dijamin oleh Rasulullah SAW pasti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Karena dasar dalilnya sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 614 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Ini jelas, dasar dalilnya jelas, dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jika para oknum-oknum habaib Ba'alwi mau menolak hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya memang mereka sudah cenderung kepada kesesatan. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tetapi juga oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh para imam-imam ahli hadis yang lainnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau. Dan para ulama telah sepakat tentang sahihnya hadis ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, telah berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida', man bermula siapa saja orangnya, barang siapa qala yang berkata di dalam doanya, hina yasma'u tatkala mendengar oleh dia man an-nida'a pada seruan adzan. Siapapun orangnya dengan syarat orang Islam. Dia harus orang Islam. Kalau orang kafir ya dia syaratnya harus masuk Islam dulu. Oleh sebab itulah setiap orang Islam yang membaca doa ketika dia telah selesai mendengarkan seruan adzan, kemudian berdoa. Nah, doa setelah adzan itu kan banyak yang sudah hafal. Kaum muslimin wal muslimat di Indonesia alhamdulillah sudah pada hafal doa setelah adzan. Nah, kalau redaksi hadis riwayat Imam Bukhari, doanya sangat singkat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Ini adalah doa yang ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian ada redaksi yang panjang. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wa turatal aliyata rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Kemudian ditambah dengan satu kalimat, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, mau berdoa yang redaksi pendek maupun redaksi panjang sama-sama mendapatkan syafaat Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat maka halal lahu baginya dia man syafaati oleh syafaatku, kata Rasulullah, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ini sabda Rasulullah, jadi sudah dijamin langsung oleh Rasulullah. Redaksi hadisnya sahih dan sharih, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nah, oleh beberapa oknum habaib Ba'alwi, hadis yang sudah sahih dan sharih seperti ini berusaha ditakwil-takwil seenaknya,
Nggak bisa begitu. Harus menghormati dulu, ta'zim dulu, memuliakan dulu para dzurriyyah Nabi, para ahlul bait. Nah, kalau mereka mendoktrin seperti itu, rakyat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia harus mulai cerdas. Minta dalil dasarnya, dasar dalilnya diminta dong. Dari mana mereka mengklaim otoritas? Mereka mengklaim mendapatkan otoritas sebagai ahlul bait. Mereka mengklaim sebagai pemegang otoritas, sebagai dzurriyyah Nabi. Dari mana? Jadi nggak usah ditakwil-takwil, karena mereka hanya ingin dimuliakan dan dihormati. Mereka menghalalkan segala cara untuk bohong dan dusta. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat di Indonesia sudah saatnya sadar. Hadis seperti ini nggak perlu ditakwil-takwil, nggak perlu diseleweng-selewengkan oleh beberapa oknum habaib ba'alwi yang seenaknya saja. Nah, ini jelas siapapun orangnya, man qala ini dengan satu syarat, yaitu dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, alias dia sebagai orang Islam. Jadi siapapun orangnya yang mau berdoa ketika telah selesai mendengar seruan adzan, baik itu di dalam masjid dianya ataupun di rumah. Jadi walaupun toh orang itu misalnya di masjid atau di rumah, ada suara adzan di kampungnya, misalnya nih suara yang paling dekat dengan rumahnya. Setelah dia mendengarkan bacaan adzan dan menirukan kalimat-kalimat adzan, kemudian setelah selesai adzan dia berdoa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. Maka halal baginya syafaatku. Ini kan jaminan pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah ditakwil-takwil, nggak usah diselewengkan. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat di Indonesia harus sering-sering mendengarkan adzan, menirukan kalimat-kalimat adzan, kemudian setelah selesai mendengarkan adzan berdoa dengan doa yang sudah dihafalkan selama ini. Nah, inilah salah satu hadis sahih yang mampu membungkam kedustaan dan kebohongan para oknum-oknum habaib ba'alwi di Indonesia yang sering menakut-nakuti tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.